Stellar Transformations, episode 81. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Paman Su, mata Qin Yu berbinar. Dalam hal siasat, Su Yuan tentu berada pada level yang sangat tinggi karena ia adalah mantan penasihat umum klan Qin. Qin De juga menyadari bahwa Qin Yu mempunyai sesuatu yang serius untuk ditangani, jadi dia segera menatapnya dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ayah, Paman Su, Paman Feng, masalah besar memang telah muncul. Ini terkait dengan kehidupan anggota klan Qin. Ekspresi Qin Yu serius. Wajah Qin De juga berubah serius. Ia mengerutkan kening dalam-dalam lalu berkata dengan suara rendah, "Yuer, ceritakan dengan jelas. Apa yang sebenarnya terjadi? Dulu di dunia bawah laut Xiu Yao, Fei Fei dan aku membunuh beberapa penguasa Aula 9 Iblis, jadi ada perseteruan besar antara kami dan 4 penguasa yang tersisa. Tapi, mereka takut dengan kekuatan Paman Lan, jadi mereka tidak berani mengganggu kami. Fei Fei, Xiao Hei, dan aku juga tidak peduli dengan Aula 9 Iblis." Namun, suara Qin Yu berubah serius. Baru saja, 3 dari 4 yang mulia yang tersisa terbunuh di alam liar, yang berarti hanya tersisa 1 yang mulia di Aula 9 Iblis. Setahu saya, para yang mulia Aula 9 Iblis sangat menjunjung tinggi persaudaraan. Jadi saya pikir yang mulia terakhir ini, Dinai, pasti akan mengabaikan segalanya untuk membalas dendam kepada saya. Meskipun saya tidak takut padanya dan bawahannya, saya khawatir mereka akan menyerang anggota klan Qin. Qin De mengangkat alisnya. Wajahnya berubah warna. Dia pernah mendengar Qin Yu berbicara tentang Aula 9 Iblis, jadi dia juga tahu bahwa itu adalah kekuatan super di dunia Xiu Yao bawah laut. Jika seorang pemimpin dengan kekuatan seperti itu ingin membunuh anggota klan Qin, bahkan Qin Yu, yang mengendalikan banyak kekuatan, akan merasa cukup sulit untuk menghadapinya. Lagi pula, Qin Yu berada di tempat terang sedangkan Dinai berada di tempat gelap. Xiao Yu, dunia Xiu Yao bawah laut yang kau sebutkan seharusnya memiliki kekuatan lain, kan? Tanya Su Yuan. Qin Yu mengangguk dan berkata, "Ya, Paman Su. Dunia Xiu Yao bawah laut ini memiliki total 4 kekuatan utama, Istana Naga Azure, Istana Air Biru, Aula 9 Iblis, dan Menara Bintang. Menara Bintang ini juga kekuatanku. Istana Naga Azure dan Istana Air Biru adalah kekuatan terkuat. Lalu apa pendirian Istana Naga Biru dan Istana Air Biru mengenai masalah ini?" Tanya Su Yuan lagi. Qin Yu berkata, "Tentu saja mereka ada di pihakku. Aula 9 Iblis hanya memiliki Dinai yang tersisa, bagaimana mungkin mereka mendukungnya? Istana Naga Azure, Istana Air Biru, dan Menara Bintangku telah sepakat untuk mengumumkan bahwa Aula 9 Iblis sekarang ditutup untuk selamanya. Mengingat Dinai tidak terlalu kuat, kita bahkan tidak perlu bertindak. Ketika dia tahu bahwa 3 kekuatan lain bergabung untuk menyerangnya, dia akan melarikan diri sendiri." "Bagus sekali." Senyum muncul di wajah Su Yuan. "Xiao Yu, aku tanya lagi. Berapa banyak bawahan di Aula 9 Iblis yang kemungkinan besar akan mengikuti Dinai? Dan berapa banyak Xiu Yaoes yang kau miliki di dinasti Qin?" Su Yuan melanjutkan, "Meskipun sebagian besar Xiu Yaoes mengikuti individu-individu kuat, sangat sedikit dari mereka yang tetap setia kepadanya setelah mengetahui bahwa Aula 9 Iblis telah tamat. Namun, Aula 9 Iblis memiliki sejarah 1000 tahun, jadi saya pikir sekitar beberapa ratus Xiu Yaoes akan dengan teguh mengikutinya." Qin Yu berpikir sejenak lalu melanjutkan, "Menara Bintangku memiliki setidaknya 10.000 bawahan di dinasti Qin." Su Yuan merenung sejenak. Setelah itu, dia menatap Qin Yu dan bertanya, "Saya ingat Xiu Zenis bisa mendeteksi orang menggunakan indera suci mereka." "Ya, jangkauan indera suci berkaitan dengan tingkat jiwa seseorang. Semakin tinggi tingkat jiwamu, semakin luas jangkauan indera sucimu. Soal mendeteksi orang, umumnya, kau bisa mendeteksi mereka yang setara atau lebih rendah darimu. Sulit mendeteksi mereka yang lebih kuat darimu, kecuali mereka tidak menekan aura mereka. Bagaimana para ahlimu dibandingkan dengannya?" Su Yuan bertanya lagi. Qin Yu berkata dengan percaya diri, "Fei Fei, Xiao Hei, dan aku semua bisa membunuh Dinai. Keempat pengawalku itu juga bisa menaklukkannya." Su Yuan berpikir sejenak lalu tersenyum tipis. "Su Yuan, kamu sudah punya solusinya, kan?" Tanya Qin De dengan mata berbinar. Su Yuan berkata sambil tersenyum, "Masalah ini sangat mudah ditangani. Beberapa taktik masih perlu disusun berdasarkan tindakan musuh, tetapi saya punya rencana sederhana dan kecil untuk berjaga-jaga terhadap mereka."
Qin Yu gembira dan langsung berkata, "Paman Su, cepat ceritakan padaku." Su Yuan berkata sambil melambaikan kipasnya dengan lembut, "Pertama, karena kalian punya 10.000 Xiaois, mari kita manfaatkan indera suci mereka dengan mengirim 5.000 dari mereka untuk tinggal sementara di berbagai tempat di perbatasan dinasti Qin. Mereka sesekali akan berpatroli menggunakan indera suci mereka. Ini adalah garis pertahanan pertama. Kedua, wilayah ibu kota tidak luas, jadi hanya 1.000 Xiaois di 4 tembok kota yang bisa mengawasi semuanya dengan indera suci mereka. Saat lelah, mereka bahkan bisa bergantian mencari dan menjaga. Namun, Xiao Yu juga mengatakan bahwa indera suci seseorang hanya dapat mendeteksi orang yang lebih lemah atau setara dengannya. Jika seseorang yang lebih kuat dari para Xiaois itu muncul, mereka mungkin tidak akan dapat menemukannya. Karena itu, kami akan menggabungkan mereka dengan beberapa ahli yang cukup kuat secara berkala. Ketiga, Istana Kekaisaran, wilayahnya kecil, jadi kami akan mengirim 10 orang terkuat di antara 10.000 Xiaois ini untuk menjaganya. Mereka pasti bisa melindunginya dengan indera suci mereka. Garis pertahanan terakhir ada di dalam Taman Hutan Murni. Xiao Yu, salah satu dari kalian dan 2 saudara angkatmu harus berjaga di sini. Rencana yang diusulkan Su Yuan ini adalah rencana pertahanan yang paling sederhana. Pada awalnya Qin Yu berpikir bahwa Dinai akan datang untuk membunuh kerabatnya sehingga pikirannya kacau, tetapi sekarang dia tidak lagi memiliki masalah mental setelah mendengarkan analisis Su Yuan. Su Yuan melanjutkan, "Dinai dan kalian sudah lama tidak bertemu, jadi tidak ada yang tahu apakah dia telah mencapai terobosan dalam kekuasaan. Karena itu, apapun yang terjadi, kita tidak boleh gegabah. Jadi, keempat, kita akan menggunakan umpan politik di Taman Hutan Murni ini. Kita akan meminta orang lain untuk menyamar sebagai ayahmu dan paman Feng dan tinggal di sini. Bahkan jika Dinai secara pribadi beraksi dan akhirnya sampai di sini, dia tidak akan mencapai apapun. Kita bahkan bisa memanfaatkan kesempatan untuk membunuhnya." Qin Yu tidak dapat menahan rasa malunya. Setelah mendengarkan 3 poin pertama, dia pikir rencananya sempurna, tetapi dia belum bertemu Dinai selama 10 tahun jadi mungkin Dinai telah mencapai tahap dongsu akhir. Dalam hal ini akan sangat sulit bahkan bagi Qin Yu sendiri untuk menghadapi Dinai. Keempat poin ini adalah rencana pertama, yang tujuannya adalah untuk bertahan melawan musuh, kata Su Yuan sambil tersenyum. Qin Yu terkejut. Su Yuan melanjutkan, rencana kedua memungkinkan kita untuk menyerang mereka secara proaktif. Ada 2 poinnya. Pertama, kita harus mengirim bawahan untuk menyebarkan berita bahwa Aula 9 Iblis telah tamat ke seluruh dunia Xiao bawah laut, membuat bawahan Aula 9 Iblis kehilangan harapan dan menjadi cemas. Qin Yu tersenyum. Bukankah ini hasutan? Sebagian besar bawahan itu mungkin akan meninggalkan Dinai setelah mengetahui bahwa Aula 9 Iblis telah tamat. Kedua, kau harus memerintahkan bawahanmu untuk berkenalan dengan bawahan Aula 9 Iblis dan mencoba segala cara untuk berkomunikasi dengan mereka yang berada di sisi Dinai. Jika kau bisa menyusupkan beberapa bawahan ke dalam pasukan Dinai, masalah ini akan mudah ditangani. Mata Qin Yu berbinar. Semua orang akan memukul orang lain ketika mereka sedang terpuruk, jadi ketika saatnya tiba, sebagian besar anggota Aula 9 Iblis pasti akan meninggalkan Dinai. Tentu saja, mereka yang akan pergi sudah mengenal orang-orang yang akan mengikuti Dinai. Oleh karena itu, tidak akan sulit menemukan cara untuk menghubungi orang-orang yang akan mengikuti Dinai. Ia dapat memikat mereka dengan senjata suci, pil suci dan sebagainya untuk menyusupkan beberapa mata-mata ke dalam barisan bawahan dekat Dinai, yang selanjutnya akan memungkinkan untuk melenyapkan Dinai. Su Yuan berkata sambil tersenyum sambil melambaikan kipas bulunya, ini hanyalah 2 rencana yang kubuat ketika tidak tahu apa yang akan dilakukan Dinai. Jika Dinai terlalu lemah, 2 rencana itu sudah cukup untuk menghabisinya. Jika dia punya otak, aku pasti akan memikirkan rencana lain. Melihat ekspresi misterius Su Yuan, Qin Yu tidak dapat menahan senyum. Paman Su, apa yang akan kamu lakukan jika kamu menjadi dia? Tanyanya. Aku akan menyusup ke benua Qianlong dan menggunakan manusia biasa untuk menghadapi manusia biasa. Hanya metode ini yang bisa memanfaatkan elemen kejutan. Lagi pula, ini metode yang paling berbahaya, kata Su Yuan acuh tak acuh. Ada berbagai cara untuk menerapkan metode ini, yang hasilnya pun berbeda-beda. Tapi semuanya lebih baik daripada menyerang langsung menggunakan Xiaois. Su Yuan tersenyum acuh tak acuh, namun, aku sudah mempertimbangkan berbagai cara itu. Aku ingin melihat langkah apa yang akan dilakukan Dinai. Hou Fei berkedip beberapa kali. Dia kemudian berkata kepada Qin Yu, kakak, para Xiaois itu hanyalah orang bodoh dibandingkan dengan orang tua ini. Setelah merasa lebih rileks, Qin Yu berkata sambil tersenyum, Fei Fei,
kau tak bisa bayangkan betapa hebatnya paman suku. Lagi pula, para Xiuyaois tidak cukup mahir dalam strategi karena kekuatan pribadi menguasai dunia Xiuyao. Apa gunanya trik dalam menghadapi kekuatan absolut? Seandainya aku sangat kuat, aku akan menyelimuti seluruh benua Qianlong dengan indera suciku. Begitu Dinai muncul, aku akan langsung membunuhnya. Rencana apapun akan sia-sia jika aku melakukan gerakan ini. Sayangnya, aku tidak sekuat itu, jadi aku hanya bisa mengandalkan taktik Paman Su. Ketika kekuatan pribadi mencapai tingkat tertentu, segala rencana atau tipu daya tidak akan efektif lagi terhadapnya. Xiao Yu, kupikir Dinai kemungkinan besar akan membunuh anggota klan Qin. Jika dia gagal, mungkin dia akan mengincar para pejabat penting dinasti Qin. Kau harus bersiap-siap untuk ini karena jika para pejabat penting itu terbunuh, stabilitas dinasti Qin akan terpukul keras. Su Yuan menasihati, 1000 Xiuyaois, mereka adalah bawahan Dinai yang paling setia. Dinai sudah meninggalkan Aula 9 Iblis, membawa serta 1000 orang ini. Saat pergi, ia juga membawa pergi semua harta karunnya. 3 dari 4 penguasa Aula 9 Iblis telah meninggal. Sekarang yang tersisa hanyalah saudara ke-9. Istana Naga Azure, Istana Air Biru, dan Menara Bintang dengan ini menyatakan bersama bahwa mulai sekarang Aula 9 Iblis tidak ada lagi. Siapapun yang menangkap Dinai akan dihadiahi senjata suci kelas atas oleh Menara Bintang. Setiap pengikut Dinai adalah pengkhianat bagi seluruh dunia Xiuyao bawah air dan akan dibunuh. Perintah ini menyebar ke seluruh dunia Xiuyao bawah laut dengan sangat cepat. Berdasarkan saran Su Yuan, Qin Yu menghubungi Azure Dragon dan Old Freak Triai lalu bersama-sama memutuskan untuk memberikan perintah ini. Saat menyebar, Aula 9 Iblis runtuh dalam sekejap mata. Siapapun yang berlari akan mati. Dinai berubah menjadi naga air setan ungu raksasa dan mencabik-cabik 10 Xiuyaois yang ingin melarikan diri secara langsung dengan cakar naganya. Ia menduga bawahannya mungkin akan memberontak, jadi ketika ia pergi hari itu, ia hanya membawa orang-orang terpenting dan setia di antara puluhan ribu bawahan Aula 9 Iblis. Sayangnya, bahkan beberapa dari 1000 bawahan paling setia ini melarikan diri ketika dihadapkan dengan perintah itu. Menangkap Dinai akan dihadiahi senjata suci bermutu tinggi. Mengikuti Dinai sama saja dengan mengkhianati seluruh dunia Xiuyao bawah air dan akan dihukum mati. Dua klausa ini membuat hati para Xiuyaois setia berdebar kencang. Mereka mengkhianati seluruh dunia Xiuyao bawah laut, sungguh. Kalian semua dengarkan. Mulai sekarang, siapapun yang mengkhianatiku akan dibunuh. Jika kalian tidak mengkhianatiku, aku akan memastikan kalian hidup. Dinai memberitahu lebih dari 800 bawahan yang tersisa. Separuh dari lebih dari 800 bawahan ini benar-benar setia kepadanya. Meskipun separuh lainnya setia kepadanya, mereka juga takut akan keselamatan mereka. Dinai berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir. Sekarang Aula 9 Iblis sudah runtuh, siapa yang tahu siapa yang kubawa saat aku pergi. Intinya, tidak ada yang boleh tahu siapa dirimu, apalagi membunuhmu. Para Xiuyaois merasa sedikit lebih santai. Lagi pula, aku tidak akan mendorong kalian ke jalan menuju kehancuran, kata Dinai sambil tersenyum. Aku membawa semua harta karun Aula 9 Iblis. Awalnya, puluhan ribu anggota Aula 9 Iblis akan diberikan harta karun itu, tetapi sekarang hanya beberapa ratus dari kalian yang bisa menggunakannya, jadi ada banyak senjata suci dan pil suci untuk semua orang. Mata para Xiuyaois itu berbinar-binar. Mereka juga tahu bahwa Dinai membawa semua harta karun Aula 9 Iblis saat ia melarikan diri. Yan Mou, Yan Xin, kalian diam-diam bawa 300 pasukan masing-masing ke ujung utara Gua Naga Air Hitam di bawah Menara Bintang dan berkumpul di perairan di sebelah benua Qianlong. Aku akan membawa pasukan yang tersisa untuk bertemu kalian di sana. Kita akan maju ke 3 arah. Dinai telah membagi pasukannya menjadi 3 kelompok dan menugaskan 2 bawahannya yang paling dapat dipercaya untuk memimpin 2 kelompok di antaranya. Yan Mou dan Yan Xin telah mengikutinya sejak kecil dan menganggapnya ayah mereka. Mereka langsung menerima pesanannya. Jangan takut, semuanya. Buang saja kartu identitas giok kalian dan pergilah ke Gua Naga Air Hitam untuk mendapatkan yang baru. Mulai sekarang, kalian memang anggota Gua Naga Air Hitam di bawah Menara Stelar, tapi diam-diam kalian adalah bawahanku, kata Dinai sambil tersenyum. Para Xiuyaois itu sudah jauh lebih tenang. Dengan begini, tak seorang pun akan tahu bahwa kalian bawahanku, jadi tak ada yang perlu dikhawatirkan, kata Dinai dengan percaya diri. Setelah sampai di wilayah Gua Naga Air Hitam, pertama-tama kita akan memilih tempat di perairan dekat benua Qianlong untuk mendirikan markas kita. Dinai menatap para Xiuyaois yang agak tenang itu, lalu berkata, percayalah,
jika kalian mengikutiku, kalian akan memiliki lebih banyak harta daripada Xiu Yaois lainnya. Lagi pula, tidak akan ada yang tahu identitas asli kalian. Ingat satu hal, tidak ada yang boleh membocorkan rahasia. Mulai sekarang, pemancar akan didistribusikan secara ketat. Hanya yang khusus yang boleh memiliki pemancar. Yang lainnya tidak boleh menghubungi orang luar. 10 pasukan membentuk satu regu. Siapapun yang melarikan diri akan dibunuh dan anggota regu lainnya akan dihukum mati secara kolektif, kata Dinai dengan suara dingin. Hati para Xiu Yaois itu bergetar. Dinai tersenyum lagi dan berkata dengan nada menghibur, jangan khawatir. Selama kau tidak mengkhianatiku, kau akan hidup dengan baik. Tapi jika ada anggota regu yang melarikan diri, anggota regu yang lain seharusnya menyalahkan pelarian itu, bukan aku. Dialah yang menyakitimu. Penerapan hukuman kolektif membuat anggota regu saling mengawasi. Lagi pula, nyawa mereka dipertaruhkan di sini. Setelah itu, regu-regu dibentuk dan pemancar didistribusikan. Baiklah, ayo kita pergi ke 3 arah. Perintah Dinai. Di bawah komando Dinai, Yan Xin dan Yan Mou, bawahan Dinai terbagi menjadi 3 kelompok yang mengikuti jalur berbeda untuk bergegas ke Gua Naga Air Hitam di Menara Bintang. Qin Yu, meskipun aku tidak bisa membunuhmu, aku akan membunuh semua kerabatmu. Benar, klanmu adalah klan kerajaan dinasti Qin, kan? Kudengar pejabat tinggi dinasti itu sangat penting. Membunuh beberapa dari mereka kemungkinan besar juga akan membuatmu pusing. Dinai tersenyum dingin. Qin Yu dan Lier berdiri berdampingan di tepi danau biru, menatap siluet di kejauhan. Saat ini, langit mendung, tanah gelap, dan awan badai mengamuk. Seluruh langit berwarna merah tua yang aneh, tampak seperti telah menjadi tungku raksasa. Awan kesengsaraan ungu melayang di langit sementara segudang percikan listrik berkelap-kelip. Ledakan, petir ungu menyambar sosok yang berdiri gagah itu dengan dentuman keras, membawa kekuatan yang tampaknya tak tertahankan. Sosok di bawah awan itu tak lain adalah Xiao Hei, yang sedang mengalami 6 dari 9 kesengsaraan surgawi. Xiao Hei mengangkat kepalanya untuk menatap awan kesengsaraan itu dengan mata elangnya yang tajam. Saat petir menyambar, dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan elang. Sebuah pusaran muncul dengan Xiao Hei yang berada di tengahnya. Petir ungu itu tiba-tiba tersedot oleh pusaran tersebut, lalu masuk ke perut Xiao Hei. Menelan petir adalah jurus andalan Xiao Hei. Lier, ini petir ketiga. Saat menghadapi kesengsaraan, orang lain akan mempertahankan diri dengan formasi dan mantra pembatas terlebih dahulu, lalu menahan petir dengan senjata suci, tetapi Xiao Hei kebanyakan menelan petir. Baginya, petir bahkan merupakan harta karun penguat kekuatan. Qin Yu berkata dengan gembira sambil tersenyum. Lier menatap Xiao Hei dari kejauhan dengan sorot mata penuh pujian, lalu berkata, kakak Qin Yu, Xiao Hei adalah binatang dewa yang istimewa. Bahkan binatang dewa pun terbagi menjadi kelas atas, menengah, dan bawah. Xiao Hei jelas tidak kalah dengan Fei Fei. Qin Yu tersenyum hingga matanya mulai menyipit. Ini bukan karena dia senang untuk Xiao Hei, tetapi karena Lier memanggilnya kakak besar Qin Yu. Panggilan Lier kepadanya adalah hasil dari rencana yang ia dan Ho Fei susun sebulan yang lalu. Dengan Ho Fei yang bertindak dan Ho Fei yang bertingkah konyol, mereka bermain apik dan akhirnya berhasil memaksa Lier memanggilnya kakak Qin Yu. Bahkan sekarang, ia masih sangat menikmati hal ini. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan dia mengetahui apa yang dirasakannya. Ledakan, petir keempat menyambar dengan dentuman keras. Debu dan batu beterbangan dengan cepat seolah-olah sedang terjadi badai. Tekanan yang dilepaskan oleh petir itu luar biasa dahsyat, tetapi Xiao Hei melebarkan sayapnya dan membuka mulutnya, menciptakan pusaran air lagi. Sebagian energi petir diserap langsung, sementara sisanya membombardir tubuh Xiao Hei. Keren banget, rasanya asyik banget mandi di petir ini. Suara Xiao Hei menggema di langit. Ia bahkan merentangkan sayapnya dengan liar. Ketika petir mengenai sayapnya, sebagian besar petir diserap secara langsung dan hanya sebagian kecil yang mengenai sayapnya dengan kerusakan yang sangat kecil. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Mungkin tidak ada binatang dewa lain yang bisa bermandikan petir seperti ini. Qin Yu sangat senang. Lier juga berkata dengan senyum acuh tak acuh, terakhir kali Fei Fei melewati kesengsaraan surgawi 6 dari 9 dengan sangat mudah. Tapi melihat situasi Xiao Hei, mungkin dia akan mengatasi kesengsaraan ini bahkan lebih mudah daripada Fei Fei. Lihat, ini sudah petir kelima. Saat dia baru saja selesai berbicara, petir kelima menyambar tubuh Xiao Hei. Xiao Hei membentangkan sayapnya dengan liar. Cahaya merah darah yang samar-samar bergerak di sepanjang permukaan sayapnya. Di saat yang sama, berbagai percikan listrik berkelap-kelip di sekujur tubuhnya tanpa henti.
Kali ini Xiao Hei tidak menelan petir itu dengan mulutnya karena ia merasa petir ini agak menyesakkan. Petir kelima menghantam tubuh Xiao Hei dengan keras. Cahaya merah darah itu langsung bergerak sangat cepat. Jagoan, bagaikan kapas yang menyerap air, cahaya merah darah tiba-tiba menyerap lebih dari setengah petir sekaligus. Petir yang tersisa bahkan tidak mampu melukai Xiao Hei sedikit pun. Petir kelima telah dikalahkan dengan cara yang luar biasa. Xiao Hei, jangan terlalu ceroboh. Kita akan kembali setelah petir keenam, kata Qin Yu sambil tertawa terbahak-bahak. Meskipun ia memperingatkan Xiao Hei agar tidak terlalu ceroboh, kalimat terakhirnya menunjukkan bahwa ia juga tidak terlalu memperhatikan petir keenam. Lagi pula, ia melihat Hou Fei melewati kesengsaraan surgawi 6-9, jadi wajar saja ia tahu bahwa petir keenam hanya sedikit lebih kuat daripada petir kelima. Jangan khawatir, besar. Suara Xiao Hei tercekat. Wajah Qin Yu berubah drastis, sementara Lier tiba-tiba maju 2 langkah, menatap awan kesengsaraan itu. Ledakan. Seluruh dunia tampak mulai bergemuruh. Sementara itu, percikan listrik berkelok-kelok yang tak terhitung jumlahnya muncul dari seluruh langit merah tua, lalu berkumpul menuju awan kesengsaraan seperti lubang ular yang terkendali. Apa yang terjadi? Bukankah kesengsaraan biasanya berakhir ketika energi awan kesengsaraannya telah habis sepenuhnya dalam pemboman? Mengapa awan kesengsaraan ini mengumpulkan petir lagi seperti di awal ketika baru saja terbentuk? Qin Yu langsung merasakan firasat buruk. Sejak zaman dahulu kala, setiap kesengsaraan surgawi telah menyambar satu petir demi satu hingga energi awan kesengsaraan asli habis. Baru pada awalnya petir dapat dikumpulkan untuk membentuk awan kesengsaraan. Belum pernah ada yang melihat 6 dari 9 kesengsaraan surgawi yang tiba-tiba mengumpulkan listrik lagi untuk menyalakan awan kesengsaraan ketika petir ke-6 akan menyambar. Lier menatap dingin ke langit dengan ekspresi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Kakak Qin Yu, aku akan menggunakan metode klanku untuk memeriksanya sedikit, katanya pada Qin Yu. Seketika, ia duduk bersila dan tangannya seakan berubah menjadi ribuan tangan. Beberapa berkas cahaya hijau memancar dari tubuhnya, menyelimuti dirinya. Bersamaan dengan itu, ia menutup matanya. Mulut Lier kemudian bergerak sedikit. Berbagai sinar keemasan memancar dari sudut mulutnya. Ia segera membuka matanya dan berteriak kepada Xiao Hei, berusahalah. Jangan coba-coba main-main. Jika kau ceroboh, tubuh dan jiwamu akan hancur total. Xiao Hei mengangguk pelan, tetapi matanya bersinar dengan cahaya merah yang tidak jelas. Bahkan sekarang, Qin Yu masih belum tahu apa ras Lier. Namun, ia tahu bahwa meskipun kemajuannya sangat lambat dalam latihan, Lier memiliki banyak kekuatan magis dan sungguh tak terduga. Menurut apa yang dikatakannya, ini adalah beberapa teknik rahasia khusus dari klannya. Ketika dia sudah mengatakannya, jelaslah bahwa Xiao Hei kemungkinan besar akan tersambar petir ke-6 ini hingga mati. Jagoan, suara yang terdengar seperti napas alam terdengar. Kecepatan penyerapan listrik meningkat 100 kali lipat dalam sekejap mata. Ketika suara itu menghilang, petir di alam telah diserap sepenuhnya. Tepat setelah itu, awan kesengsaraan mulai bergetar. Ledakan, kecepatan yang sangat menakutkan. Petir ungu tua setebal lengan menyambar. Dalam konteks petir setebal lengan sangatlah kecil. Karena petir ini terbentuk dari seluruh energi awan kesengsaraan yang telah menyerap listrik 2 kali, mudah dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan petir ini. Xiao Hei sudah gila, matanya berkilauan dengan cahaya merah. Ia membentangkan sayapnya sekuat tenaga. Cahaya merah di tubuhnya memancar sepenuhnya, memenuhi area seluas 2 hingga 3 meter. Ia berteriak lagi dan pusaran itu tercipta lagi, tetapi kali ini pusarannya berputar lebih cepat dan jangkauannya juga lebih luas. Petir berwarna ungu kehitaman setebal lengan melesat ke pusaran itu. Pusaran itu langsung hancur. Petir itu benar-benar terlalu kuat untuk ditahan oleh pusaran Xiao Hei. Petir itu kemudian menembus 2 hingga 3 meter cahaya merah dengan mudah seperti jarum kecil yang menembus lapisan salju tebal. Lampu merah hanya menyerap sebagian kecil petir dalam proses tersebut sehingga masih ada sejumlah besar listrik yang tersisa. Berteriak seperti orang gila. Qin Yu tidak dapat menahan gemetarnya karena dia dapat merasakan bahwa Xiao Hei saat ini berada di ambang antara hidup dan mati. Bulu-bulu yang sangat keras hancur berkeping-keping. Darah berceceran. Bahkan bulu-bulu Xiao Hei yang kuat pun tak mampu menahan kekuatan petir. Dagingnya langsung menghitam dan hangus disambar petir. Qin Yu langsung murka begitu melihat pemandangan ini. Tiba-tiba, seluruh tubuh Xiao Hei memancarkan kegelapan yang sangat hitam. Kegelapan ini begitu murni hingga menelan sinar cahaya di sekitarnya. Di saat yang sama, tubuh Xiao Hei lenyap sepenuhnya, hanya menyisakan kegelapan.
Petir itu akhirnya menghantam kegelapan dengan dentuman keras. Jadi itu dia, Lier bergumam pelan dengan mata berbinar. Namun, Qin Yu tidak menghiraukan ucapannya. Pikirannya sepenuhnya tertuju pada Xiao Hei. Xiao Hei telah mengikuti Qin Yu sejak dia masih kecil, jadi jika Xiao Hei meninggal, itu akan menjadi pukulan yang tak tertahankan baginya. Langit kini telah kembali tenang dan berubah menjadi biru seperti sedia kala. Kecuali area tanah yang telah hangus dan menghitam akibat kesengsaraan, tak ada tempat yang terdampak. Namun, masa kegelapan itu terus mendidih dan berputar tanpa henti. Setelah sekian lama, kegelapan perlahan mereda, lalu langsung berubah menjadi sosok manusia berkepala elang. Begitu Qin Yu merasakan auranya, ia tahu bahwa sosok itu tak lain adalah Xiao Hei, yang tubuhnya agak kurus seperti remaja. "Kakak," Xiao Hei menatap Qin Yu dan berkata, "Kamu baik-baik saja?" Qin Yu merasa seluruh tubuhnya berkeringat. Tadi dia benar-benar panik. Xiao Hei berkata sambil tersenyum, "Entah bagaimana, petir terakhir dari kesengsaraan surgawi 6-9 itu menjadi jauh lebih kuat. Jika aku tidak mengerahkan seluruh kekuatanku, mungkin aku benar-benar akan hancur olehnya, tapi aku sudah hancur. Meskipun sekarang aku cukup lemah, beberapa masalah tersembunyi yang disebabkan oleh penggunaan teknik terlarang itu di masa lalu tampaknya telah hilang sepenuhnya." Hati Qin Yu dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah Xiao Hei menggunakan teknik terlarang itu, Qin Yu merasa Xiao Hei telah berubah. Awalnya, Xiao Hei memiliki aura sedingin es, tetapi setelah menggunakan teknik terlarang itu, auranya berubah menjadi kacau yang menakutkan. Akan tetapi, sekarang Qin Yu merasa bahwa suasana di sekitar Xiao Hei telah menjadi murni kembali, atau lebih tepatnya, benar-benar gelap dan sedingin es. "Kakak Qin Yu, aku harus memperingatkanmu tentang sesuatu." Lier memberitahu Qin Yu tanpa senyum di wajahnya. Saat ini Qin Yu sedang dalam suasana hati yang sangat baik karena saudaranya, Xiao Hei, telah melewati masa kesengsaraan. Ia berkata sambil tersenyum, "Silakan ceritakan padaku, Lier." "Haha, jangan memasang wajah sedih seperti itu, haha." Xiao Hei melewati 6 dari 9 kesengsaraan surgawi adalah peristiwa yang menyenangkan. Lier berkata sambil mendesah, "Saudara Qin Yu, jika perhitungan yang kulakukan dengan metode rahasia klanku benar, kesengsaraanmu nanti akan sangat dahsyat. Kuharap kau berhati-hati." Qin Yu terkejut. "Apa maksudmu?" Dia merasa apa yang dikatakannya agak misterius. Lier menggelengkan kepala dan berkata, "Aku tidak bisa menjelaskan rahasia ini kepadamu. Dengan menceritakan begitu banyak kepadamu, aku sudah melanggar aturan klanku. Aku hanya bisa memperingatkanmu bahwa kau harus meningkatkan kekuatanmu semaksimal mungkin. Jangan cemas tentang kesengsaraan itu. Sebelum menghadapinya, kau harus berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan kekuatanmu dan mempersiapkan diri." Melihat ekspresinya saat ini, Qin Yu tahu bahwa dia tidak ingin berkata banyak, jadi dia mengangguk pelan dan meresapi kata-katanya. Karena jarak antara Aula 9 Iblis dan benua Qianlong cukup jauh, pasukan Dinai membutuhkan waktu yang sangat lama untuk tiba. Setengah tahun setelah kesengsaraan Xiao Hei, ketenangan yang telah lama bertahan di dinasti Qin akhirnya mulai terganggu. Puff, darah berceceran, kepala menggelinding. Beberapa ratus Xiu Yaois berwajah muram menyerang langsung beberapa Xiu Yaois lainnya. "Pasukan Dinai, kalian bahkan berani menyusup ke dinasti Qin. Sepertinya kalian semua ingin mati," kata pemimpin Xiu Yao itu sambil tertawa dingin. "Mungkinkah kalian tidak tahu bahwa setiap Xiu Yao yang memasuki dinasti Qin tanpa izin akan dibunuh?" Ketujuh Xiu Yaois lainnya saling memandang. Sekarang mereka telah dikepung, jadi wajar saja mereka tidak bisa lari. "Pak," seorang Xiu Yaois berambut pendek tiba-tiba berlutut dan berkata, "Tuan, meskipun saya mengikuti Dinai, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia mengambil pemancar kami, tidak ada dari kami yang bisa menghubungi orang luar. Kami terpaksa melakukan ini." "Sanling, beraninya kau mengkhianati tuan kami." Seorang Xiu Yaois lain di pihak Dinai menatap Xiu Yaois itu dengan geram. Namun, Xiu Yaois berambut pendek itu menegur dengan marah, "Mengkhianati? Si Dinai itu menggunakan hukuman kolektif untuk membatasi kebebasan kita dan bahkan membentuk formasi ilusi di sekitar pangkalan agar kita tidak bisa keluar. Kita bahkan tidak tahu di mana kita menginap. Yang bisa kita lakukan hanyalah mematuhi perintahnya. Aku sudah muak hidup seperti itu." Xiu Yaois terkemuka berkata dengan mata berbinar, "Katakan di mana Dinai. Kalau kau melakukannya, kau tidak hanya akan diselamatkan, kau bahkan akan diberi hadiah besar." Dinai sangat berhati-hati. Para Xiu Yaois seperti kami biasanya bersembunyi di dalam formasi ilusi yang besar. Ketika kami keluar, kami harus mengikuti para penjaga. Setelah beberapa putaran, kami telah berjalan ratusan ribu li, jadi mustahil bagi kami untuk menemukan markas Dinai.
Hanya Dinai dan beberapa penjaga yang tahu lokasi markasnya, kan? Benar, Tuan, kata Xiu Yaois berambut pendek itu dengan hormat. Pemimpin Xiu Yaois Menara Stellar mengerutkan kening sejenak, lalu berkata, ampuni Xiu Yaois yang menyerah ini. Bunuh yang lainnya. Ah, tolong ampuni aku. Dua Xiu Yaois lainnya, yang tadi sangat bersikeras, langsung berlutut dan memohon. Xiu Yaois terkemuka dari Stellar Tower berkata sambil tertawa dingin, apakah kalian berdua tahu di mana markas Dinai? Keduanya terkejut lalu menggelengkan kepala. Kalian berdua menunggu sampai saat terakhir untuk menyerah, alih-alih melakukannya dari awal. Lagi pula, kalian sama sekali tidak berguna. Kalian sampah terburuk. Xiu Yaois terkemuka mendengus dingin. Pedang terbang di bawah kakinya langsung merenggut nyawa kedua Xiu Yaois ini. Ratusan Xiu Yaois lainnya kemudian menembakkan pedang terbang mereka bersamaan. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit dan menembus tubuh para Xiu Yaois itu dalam sekejap. Darah mereka berceceran di udara. Hanya Xiu Yaois berambut pendek yang masih hidup. Pada malam itu, pertempuran pecah di beberapa tempat di perbatasan dinasti Qin dengan 10 Xiu Yaois musuh muncul di setiap tempat, yang semuanya terbunuh. Namun, Dinai mengirimkan jauh lebih banyak Xiu Yaois dalam serangan pertamanya, dan beberapa dari mereka telah memasuki dinasti Qin. Pembunuhan balasan akan segera dimulai.